Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan saya untuk pemaparan aksi nyata di modul 1.4 ya Bapak Ibu. Terkait aksi nyata ini dilaksanakan karena hanya sebagai untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian dalam budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Sedikit bercerita kenapa kita harus membudayakan positif di sekolah, karena sebagian besar atau di lingkungan sekolah itu sendiri sudah harus menggunakan atau gaya hidup di sekolah itu berbudaya positif dengan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita harus bisa mengantar atau menuntun segala kodrat pada siswa itu menjadi kepada siswa yang lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovasi, dan apa keinginan siswa itu sendiri. Dengan di modul 1.4 ini yang saya pelajari dan saya dapatkan itu banyak ya Bapak Ibu, terkait gimana cara kita membimbing anak-anak kita, gimana caranya kita memonitor anak-anak kita, gimana caranya fisik seri jangan ngobrol baik Bapak Ibu. Untuk itu saya akan berbagi di mana saya akan memberikan beberapa materi atau beberapa ilmu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti di modul 1.4 ini Bapak Ibu. Untuk latar belakangnya, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih yang dimaksud? Bapak Ibu tahu nggak apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Sedikit saya akan mengulas terkait pengetahuan saya mengenai profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tertuang dengan peraturan Menteri ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila dan mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetisi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 ciri utama dari profil pelajar Pancasila, yaitu Bapak Ibu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditujukan oleh yang kita biasakan dalam yang kita tahu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Untuk ke-6 ciri tersebut: 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, itu belajar Indonesia beriman. Yang beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh agama, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agamanya dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dan kehidupan sehari-harinya. Ada 5 elemen kunci beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kemanusiaan, dan yang keempat akhlak kepada alam. Terus yang kelimanya ada akhlak bernegara, yaitu adalah contoh dari berakhlak ya. Terus yang keduanya berkebinekaan global. Pelajar Indonesia menggunakan dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi siswa itu dituntut harus terbuka kepada dengan bermacam global kebinekaan yang ada di Indonesia kita, dan kemudian terbentuk dengan budaya terbuka dengan budaya luhur dan positif dan tidak berketertanggaan dengan budaya luhur bangsa ya Bapak Ibu. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budayanya, kemampuan komunikasi intelektual dan berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya ya Bapak Ibu. Yang ketiga bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara kebersamaannya. Kalau kita arti bergotong itu bersama-sama ya Bapak Ibu, dengan sukarela agar kegiatan dan dikerjakan dengan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari bergotong royong adalah berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Elemennya ada 3: kolaborasi, kepedulian, dan berbagi ya Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah mandiri. Belajar mandiri itu belajar bertanggung jawab atas proses Bapak Ibu. Hasil belajar elemen kunci ini menjadi terdiri dari kesadaran dan akan diri dan situasi yang terhadapi serta regulasi dirinya. Terus yang kelima adalah bernalar kritis, di mana siswa harus mampu secara objektif memproses informasi dari baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun karakter antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran ya, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil suatu keputusan ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kreatif, di mana siswa kita harus menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif itu sendiri terdiri dari menghasilkan gagasan dan orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi mereka dituntut atau mereka bisa mempunyai suatu produk atau elemen kunci dari hasil karyanya. Saya yakin siswa-siswa kita yang sudah pada bisa menjadi atau membuat karya-karya itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa simpulkan di Kultus ini sangat luar biasa ya, tapi dengan elemen yang kita tahu dari 6 elemen tersebut ya Bapak Ibu. Selanjutnya pentingnya budaya positif. Nah, pentingnya budaya positif ini Bapak Ibu, secara tidak langsung lingkungan positif sangatlah diperlukan agar
Pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu 1. Melaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, suasana belajar yang interaktif, apresiatif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang cukup bagi prakarsa kreativitas. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya peran guru sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara mengingat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak dan agar mereka dapat mencapai keselamatannya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia, ya Bapak Ibu. Mau sebagai anggota masyarakat atau sebagai anggota sebagai masyarakat atau sebagai anggota maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita, ya Bapak Ibu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dan proses menuntun tersebut. Anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi guru sebagai pamong harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai pamong, Bapak Ibu, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menuntun kemerdekaan dalam belajar. Pertanyaannya sekarang adalah, karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, ya Bapak Ibu. Di sini kita dapat melakukan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bahwa dalam menuntun anak-anak mesti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya Bapak Ibu. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi atau irama dalam membentuk anak. Pendidikan hendak baik Bapak Ibu, bisa kita lanjut ya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi irama dan menuntun anak. Pendidikan hendaknya melakukan pembaharuan yang terpadu, selalu berpihak dan berkepentingan anak, jangan meninggalkan kodrat keadaan baik
Allah maupun jamak, dan mengutamakan budi pekerti. Sinilah peran guru dan membentuk karakter murid agar terwujudnya budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat juga diartikan sebagai terpadu antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor ya Bapak Ibu. Keluarga menjadi tempat yang utama untuk paling baik melatih sosial dan karakter baik sebagai anak. Baik Bapak Ibu, wadah dalam membentuk karakter anak memerlukan kerjasama antara beberapa komponen penting ya Bapak Ibu, yang setiap komponen bisa berjalan sendiri. Komponen yang dapat membentuk kepribadian adalah Bapak Ibu, anak dihimpun bentuk agen yang terdiri atas keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sosial, dan media massa. Kesemuanya sangatlah berpengaruh akan karakter anak di dalam hidup bermasyarakat. Sekolah sebagai institusi bentuk karakter. Tujuan membangun budaya positif di sekolah ini adalah menumbuhkan karakter anak. Tidak semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah bentuk karakternya. Membentuk karakternya, itulah mengapa banyak program-program sekolah yang berwujud untuk menumbuhkan karakter murid. Misal program kantin kejujuran dengan tujuan menumbuhkan karakter jujur pada murid, atau program literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakteristik pada murid. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional kita. Dan seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan bernalar Kristus. Itu adalah singkat penjelasan dari kenapa sih pentingnya berbudaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk alur dalam atau yang ada beberapa di dalam budaya positif, apanya itu disiplin positif dan nilai kebijakannya, teori motivasi perilaku manusia, hukuman konsekuen dan restitusi, terus membuat keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5
posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ada 6 untuk mencapai budaya positif di sekolah. Nah, disiplin positif itu adalah ada disiplin positif itu dan nilai-nilai kebijakannya itu adalah Bapak Ibu contoh contohlah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan cara B. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Mungkin jawaban terhadap pertanyaan. Terus dari kontrolnya dari Dr. William, ilmu guru mengontrol diri, ilustrasi bahwasanya menguatkan positif efektif bermanfaat. Ini teori dari Dr. William. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya kontrol, yaitu satu berdasarkan murid dan lain sebagainya. Dalam rangka menciptakan lingkungan budaya positif itu, salah satunya strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan Bapak Ibu disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apakah kaitan dengan nilai-nilai kebijakan? Mari kita bahas disiplin dan nilai-nilai kebijakan itu dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal dari apa yang kita tahu sebelumnya. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Banyak orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib atau teratur atau aturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu semuanya berbeda ya Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya positif kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sebuah yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, tidak cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita bercerita tentang positif yaitu atau disiplin, itu tidak sangat cenderung menghubungkan kata disiplin. Di situ Ki Dewan saya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid merdeka
syarat utamanya adalah harus ada disiplin dan kekuatan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berdasar dari luar bukan dari dalam diri kita. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Daniel Lewis dan bukunya Studi pada 2001 ya. Dan restitusi nilai-nilai kebijakan dalam mengikuti serangkai pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai kebajikan itu 6 institusi organisasi. Dari 6 institusi organisasi yaitu Klub Pelajar Pancasila, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, Ibu, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi sikap muridnya toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, bisa menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dari keterangan petunjuk-petunjuk para petinggi kita ya. Dan perubahan paradigma kegiatan pemantik. Disiplin positif nilai keyakinan kelas. Jadi kita sebelum melakukan proses pembelajaran atau biasanya keyakinan kelas ini, untuk keyakinan kelas kita biasanya kita lakukan itu ketika awal tahun ajaran. Jadi kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas agar mendapatkan proses pembelajaran yang baik dan nyaman. Dan kebutuhan dasar manusia, jadi kebutuhan dasar manusia itu dilengkapi 5 kebutuhan dasar manusianya ya Bapak Ibu. Dalam budaya positif kita, dalam budaya positif kita, makna kata disiplin mengenai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, dan disiplin yang maksud adalah disiplin diri dan memotivasi internalnya. Tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Terus untuk nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terus institusi pendidikan di Indonesia ini telah memiliki nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dan dikenakan dengan profil kebijakan.
biasanya untuk mengambil nilai-nilai eh, nilai kebijakan itu Bapak Ibu, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebijakan dari institusi atau organisasi dapat berbeda, tapi semua memiliki tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan harus menjadi landasan perilaku, dan nilai kebijakan tersebut dapat merupakan keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Dikutip dari Merdeka Belajar, Joko Aswanto, kawan-kawan adalah 9 langkah mengambil keputusan berlandaskan nilai-nilai kebijakan bersifat universal ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebijakan universal bersifat telah disusun secara beruntun sebagai berikut ya. Jadi ada beberapa yang nilai-nilai yang saling nilai-nilai yang saling bertetangga yang diputuskan oleh bukanlah masalah kecil yang dibesar-besarkan sebagai masalah besar, tidak boleh diabaikan. Terus yang kedua itu menuntut pihak yang terlibat. Jika merupakan masalah pribadi, maka kita perlu campur tangan, tapi jika masalah moral atau kemanusiaan mesti tidak terlibat, semua pihak harus menyumbang solusi. Yang ketiga mengumpulkan fakta ya, yang relevan ya Bapak Ibu. Terus yang keempat pengujian benar atau salahnya. Yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang saya akan menjelaskan teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Adapun dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah ya Ibu. Kita selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif dan dinamakan restitusi. Restitusi adalah Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila beda, bagaimana perbedaannya? Diberikan suatu gambaran
perbedaan antara hukuman konsekuen dan restitusi itu sendiri. Bila kita ingin mengetahuinya, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuen dan disiplin dalam bentuk restitusi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan meninjau pembelajarannya, Bapak Ibu. Berdasarkan apa yang kita dibahas di atas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak murid, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dan bentuk konsekuen sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya, Bapak Ibu, dapat diukur. Misal setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batasan waktu yang diberikan, ataupun melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misal mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Jadi berdasarkan teori motivasi dan telah ada pelajari pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid untuk bersedia. Terus pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, ya Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Mengamati di seluruh kelompok siswa-siswi sedang bekerja praktik sebuah kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar melalui sebuah artikel. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dan dalam diri intrinsik. Restitusi sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif. Nah, untuk restitusi sendiri sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan bisa bertanggung jawab dan adalah akan menolak sebuah tawaran itu. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang melakukan salah dan tidak adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasakan, kita cenderung untuk fokus kesalahan, mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahannya. Jadi
Demikian penjelasan mengenai motivasi kemudian penghargaan Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan merupakan belajar menyembunyikan kesalahannya, Ibu. Terus dampak yang akan didapat pada murid biasanya marah, merasa bersalah, rendah hati, rendah diri, dan mengasingkan diri. Jadi biasanya siswa kita ketika sudah mendapatkan dampaknya akan merasa bersalah, rendah hati. Setelah rendah hati mereka akan mengasingkan diri karena apa yang mereka rasakan itu sangat bersalah, sangat merasakan dirinya salah, dan sangat tidak bisa mungkin untuk dirinya memperbaiki diri secara pribadi gitu. Jadi akan timbul mengasingkan diri, Ibu. Terus yang selanjutnya dibuat oleh guru. Jadi hukuman dan penghargaan itu biasanya dibuat oleh guru, ya Bapak Ibu. Kita memberikan hukuman bagi siswa-siswa yang tidak mengerjakan tugas gitu, atau kita memberikan hadiah ketika siswa kita menyelesaikan tugas, atau memperbolehkan siswa kita pulang ketika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu untuk tidak disarankan kepada siswa kita yang dalam proses pembelajaran, ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya menyakitkan. Guru menjalani konsekuen dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Jadi kita sebagai pendidik tidak disarankan atau tidak diperbolehkan untuk mengkritik siswa kita, menyalahkan, apalagi menyindir dan merendahkan. Itu sudah sangat tidak bisa ditoleran dalam proses pembelajaran atau sebagai guru. Kenapa? Karena tugas kita adalah membimbing, menuntun siswa-siswa kita untuk selalu bisa mencari jati dirinya atau mencari keberadaan dirinya agar mendapatkan kehidupan yang layak. Dan ketika kita sudah berani menjalani konsekuensi dengan menyalahkan dan mengkritik, bahkan merendahkan, itu sudah melanggar dari aturan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, dan mengontrol anak dengan menguatkan negatif, membayar investasi. Sepertinya contohnya kalau membayar investasi, Bapak sudah memberikan tugas sedemikian rupa, tapi kamu tetap tidak bisa menyelesaikannya. Jadi sebagai imbalannya, sebagai gantinya, kamu harus lari 20 keliling di lapangan, dan itu contohnya seperti itu sangat tidak disarankan, ya Bapak Ibu. Alangkah baiknya Bapak Ibu lebih bijak lagi untuk mengontrol siswa, untuk membimbing siswa dan menuntun siswa untuk arah yang lebih baik, atau memberikan toleransi kebijakan-kebijakan yang bisa siswa lakukan tanpa harus menguatkan sisi negatifnya ketika kita mencoba mengontrol siswa tersebut, ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya konsekuensi. Nah, di dalam konsekuensi ini Bapak Ibu, dalam konsekuensi ini Bapak Ibu, murid atau siswa kita atau anak kita belajar taat. Ketika ada guru, silakan anak-anak kalian kerjakan tugas dari halaman sekian sampai halaman sekian dengan paket modul atau buku paketnya. Itu
bisa menjadikan konsekuensi seperti itu menjadi tekanan bagi mereka dan tidak memerdekakan mereka dalam belajar. Dibuat oleh guru dan murid. Konsekuensi itu biasanya dibuat oleh guru dan murid dalam kesepakatan yang akan diberikan atau diraih ketika mereka ingin mempelajari apa yang akan kita berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif ya. Jadi kita membimbing siswa-siswa kita itu dengan kata-kata positif, dengan perilaku yang positif dan contoh-contoh yang positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Jadi ketika kita sudah memberikan peraturan, ketika kita menyatakan peraturan tersebut, sebisa mungkin kita bisa mengarahkan, kita bisa mengayomi, kita bisa menuntun siswa-siswa kita untuk peringatan yang penerapan konsekuensi. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu, kita bisa memberikan penerapan yang konsekuensinya agar lebih baik dan bisa diterima oleh warga atau siswa-siswa yang kita ajar ya Bapak Ibu. Jadi apa pemaparan dari yang awal saya paparkan itu mengenai tiga tadi. Yang terakhir adalah restitusi adalah Bapak Ibu ya, restitusi itu sendiri adalah murid atau siswa belajar memecahkan masalah. Jadi kita harus sebagai guru kita harus membimbing, memberikan bimbingan, menuntun mereka, mengajarkan mereka, mengarahkan mereka dalam memecahkan masalah. Contohnya seperti silakan apa yang pernah kalian lakukan, kelakuan atau kegiatan yang negatif. Ketika si siswa sudah menjawab melakukan ini dan memberikan dampak yang negatif, maka kita harus membimbing mereka dengan mengarahkan ke penyelesaian yang lebih positif. Terus yang kedua adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu untuk mengontrol anak itu gitu, siswa itu atau murid itu. Karena kenapa? Kita bisa berubah, kita bisa melakukan sesuatu itu karena diri kita ingin melakukannya, bukan karena orang lain. Adapun ketika mungkin di suatu pekerjaan ya, ketika sudah memasuki dunia pekerjaan, biasanya itu akan menjadi tuntutan pekerjaan. Beda dengan ketika proses pendidikan itu. Maka yang harus kita kendalikan adalah kontrol mereka gitu. Keinginan mereka, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka ingin lakukan, apa yang ingin dia harapkan dan apa yang ingin dia capai. Maka dari itu kita selaku guru harus selalu memberikan arahan-arahan pada keinginan siswa kita sendiri. Yang selanjutnya, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kita harus bisa menjabarkan, kita harus bisa memberikan, kita harus bisa memotivasi siswa-siswa kita untuk selalu memotivasi ketika mereka sudah kehilangan waktunya atau waktunya sudah terlewati gitu. Bukan dari itu kita harus memotivasinya kembali Bapak Ibu. Ketika mereka sudah turun dari
keingintahuannya, turun dari ketertinggalannya, maka kata-kata atau obrolan kita, omongan kita harus seperti apa yang mereka harapkan biasanya. Yang selanjutnya adalah dibuat oleh murid-murid sendiri yang harus bisa menjelaskan, bisa memberikan, bisa menganalisis, bisa dan bisa memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Kita sebagai seorang guru hanya bisa memberikan motivasi atau arahan-arahan yang baik. Terus yang terakhir, guru menyebutkan keyakinan kelas menjadi kerangka acuan berpikir restitusi kepada murid. Kita di dalam keyakinan kelas ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebijakan universal disepakati secara jadi kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran itu kita berikan kepada siswa, kasih kepada siswa untuk menulisnya dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Terus nanti disepakati secara bersirat. Jadi anak-anak kita suruh menulis apa nih yang ingin, apa nih harapan, apa nih yang akan mereka dapatkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi mereka akan menuliskan beberapa peraturan, beberapa keinginan siswa yang akan mereka sepakati bersama dalam kelas. Tersirat dalam surat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, jadi tidak ada kaitan, tidak ada penyinggungan atau tidak ada menjelekan atau mengecilkan dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Terus yang ketiganya, seorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menyepakati hal-hal yang sudah terserat atau tersirat atau sudah disepakati sepenuhnya, biasanya siswa-siswa kita akan tergerak bersemangat dalam proses pembelajarannya. Tidak ada istilah mengantuk atau bahkan lagi sampai tidur, dan tidak lagi mereka tidak mengerjakan tugasnya, ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol dan pemberian hukum. Guru memberikan posisi kontrol. Guru memberikan hukuman, ya. Jadi guru memberikan hukuman tanpa mempertimbangkan masalah yang dihadapinya. Jadi kita memberikan hukuman. Posisi kontrol ini pemberian hukuman kepada siswa-siswa kita yang melakukan kesalahan-kesalahan tanpa mengkritiki, tanpa menilai. Mereka tidak akan bisa memberikan hal-hal dampak positif bagi kita semua, atau tidak bisa memberikan dampak positif lebih baik ketika mereka melakukan setelah kita beri hukuman. Alangkah baiknya Bapak Ibu bisa memberikan dampak-dampak positif ketika Bapak Ibu sudah memberikan dampak positif. Dampak atau hukuman tersebut bisa membuahkan dampak positif bagi murid-murid kita, ya Bapak Ibu. Lantas kontrol membuat rasa bersalah pada posisi ini, jadi Ibu akan bersuara lebih lembut. Ibu tuh Bapak Ibu lebih lembut ketika
memberikan motivasi kepada siswa Bapak Ibu ya. Terus membuat rasa bersalah akan menggunakan kehilangannya membuat orang yang merasa tidak nyaman. Jadi kalau kita kamu tidak ikuti aturan ibu, kamu tidak mengikuti apa yang bapak berikan, itu akan merasa tidak nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung Bapak Ibu. Alangkah baiknya Bapak Ibu memberitahu atau menasehati mereka peserta didik kita dengan bahasa-bahasa yang enak atau bisa mereka pahami atau yang bisa mereka terima ya Bapak Ibu. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang tersayang. Posisi kontrol membuat rasa bersalah tadi ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi kontrol ini tidak akan menyakiti murid ya, jadi namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya, terkadang murid berlaku tidak sopan karena mereka sudah sangat akrab seperti teman ya. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini sangat riskan bagi kita ya Bapak Ibu. Biasanya siswa-siswa kita kalau merasa dekat itu merasa nantinya akan berperilaku kurang sopan terhadap kita gitu ya. Ataupun kita menjadi guru yang negatif, jadi kita selalu menegur mereka, kita menyalahkan mereka, itu bisa saja ya Bapak Ibu menghakimi mereka. Itu ada dalam posisi guru sebagai teman ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika kita memperlakukan siswa-siswi kita sebagai teman. Kebijakan-kebijakan yang kita dapatkan, kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan itu baik lagi kepada diri kita ya. Terus posisi kita sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Sebagai pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang menjalankan fungsi memantau. Ternyata pernyataannya yang sering diajukan adalah apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang biasa kita atau Bapak Ibu berikan. Terus yang selanjutnya posisi kita sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya sendiri. Seorang manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemauan
membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini dan apa yang akan kita lakukan. Biasanya seperti itu ya. Kembali kita tanyakan ke keyakinan kelas. Nah, ini dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Dengan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu ada 3, yaitu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini itu ada 3. Ya Bapak Ibu, biasanya kita bisa menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan, terus validasi tindakan yang salah. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Biasanya bertanya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lantas kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Itu sedikit pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilakukan untuk mencapai segitiga restitusi ini, dan bisa dilakukan kepada siswa-siswa kita. Ini untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, kalimat yang digunakan yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga sama pernah melakukan hal kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang atau kata-kata, kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Adapun untuk tindakan yang salah, kalimat yang digunakan yaitu biasanya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu pertanyaan itu. Terus menyatakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, dan biasanya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu bisa kita tarik lagi atau bisa kita tanyakan lagi kepada siswa-siswi kita yang mendapatkan himbauan untuk melakukan segitiga restitusi. Kalimat yang digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagian kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu mau jadi seorang seperti apa? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan kepada siswa-siswa kita agar dapat menyelesaikan dengan segitiga restitusi tersebut ya Bapak Ibu. Ya, cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, sudah memberikan luang atau waktu kepada saya untuk berbagi praktik baik ilmu yang saya dapatkan ketika saya pada saat saya belajar terkait budaya positif yang saya pahami. Sedikit ilmu yang baru saya dapatkan. Bapak Ibu mohon maaf ketika pemaparan saya kurang jelas atau omongan-omongan saya yang membingungkan Bapak Ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.